Ya, di sini kami akan menerangkan tentang Person Centered Theory atau yang biasa disebut dengan PCT. Ya, slide pertama bisa dilihat the history of the development of Person Centered Theory involves the evolution of the thought of Carl Roger, an American psychologist who was born on January 8, 1092. By tracking this history, we can understand how the historical context, Roger's personal experience, and the paradigm shift of psychotherapy are the basis of the approach. Jadi sejarah dan perkembangan Person Centered Theory atau PCT. Sejarah perkembangan PCT melibatkan evolusi pemikiran Carl Roger, seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902. Dengan menelusuri sejarah tersebut, kita dapat memahami bagaimana konteks sejarah, pengalaman pribadi Roger, dan perubahan paradigma psikoterapi menjadi dasar pendekatan ini. Awalnya Roger dibesarkan di Oak Park, Illinois, dan menunjukkan minat pada psikologi sejak usia muda. Setelah menyelesaikan pendidikannya di University of Wisconsin, ia memperoleh gelar doktor di bidang psikologi klinis dari Columbia University pada tahun 1931. Pengalaman pendidikan formalnya mengenalkannya pada berbagai teori psikologi yang mendominasi saat itu, antara lain psikoanalisis dan behaviorisme. Lalu slide kedua, after earning his doctor, Roger entered the workforce in the Department of Student at the Rosetta Society for the Prevention of Child Cruelty. Setelah mendapatkan gelar doktor, Roger memasuki dunia pekerja di Departemen Studi Anak di masyarakat Rochester untuk pencegahan kekejaman terhadap anak. Pengalaman di sini memantik minatnya terhadap konsep diri dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu. Meskipun lingkungan kerja mengadopsi pendekatan yang lebih tradisional, Roger mulai merasa bahwa beberapa elemen pendekatan kurang mampu mengakomodasi keunikan masing-masing individu. Lalu selanjutnya, in the 1940, the world of psychotherapy was dominated by a more traditional therapeutic paradigm, where the therapist had a very active role in providing guidance and interpretation to client. However, Roger felt the approach does not provide enough space for the client to explore and understand himself. Pada tahun 1940-an, dunia psikoterapi didominasi oleh paradigma terapeutik yang lebih tradisional, di mana terapis mempunyai peran yang sangat aktif dalam memberikan bimbingan dan interpretasi kepada klien. Namun Roger merasa pendekatan ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi klien untuk mengeksplorasi dan memahami dirinya sendiri. Pergeseran paradigma dalam pemikiran Roger tentang bagaimana seharusnya psikoterapi dilakukan mulai terbentuk. Menanggapi keterbatasan pendekatan psikoterapi yang ada, Roger mengembangkan konsep terapi non-direktif pada tahun 1940-an. Pendekatan ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada klien untuk mengarahkan pembicaraan tanpa campur tangan yang berarti dari terapis. Pada periode ini, Roger menekankan pentingnya kehadiran terapi yang penuh perhatian dan empati. Lalu pada tahun 1950-an, Roger mengembangkan teori konsep diri yang menyatakan bahwa persepsi individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi perilaku dan kesehatan psikologinya. Yakni slide keempat, in the 1950, Roger developed a theory of self-concept that states that an individual perception of himself greatly influences his or her
behavior, and psychological health. Jadi yang seperti tadi, pada tahun 1950-an Roger mengembangkan teori konsep diri yang menyatakan bahwa persepsi individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi perilaku dan kesehatan psikologinya. Konsep diri ini terbentuk melalui pengalaman interaksi dengan lingkungan dan orang lain dan dapat menjadi sumber stres jika tidak dibarengi dengan pengalaman positif. Roger tidak hanya mengembangkan teori PCT secara konseptual, namun juga melakukan penelitian empiris untuk mendukung dan membuktikan efektivitasnya. Penelitian melibatkan studi kasus dan eksperimen klinis yang memberikan bukti ilmiah tentang kemanjuran terapi yang berpusat pada klien pada tahun 1951. Bukunya yang terkenal berjudul Client Centered Therapy diterbitkan, menjadi dasar bagi banyak praktisi dan peneliti di bidang psikoterapi. Meskipun awalnya dikenal sebagai terapi non-direktif, istilah ini berkembang menjadi berpusat pada klien pada tahun 1950-an. Perubahan ini mencerminkan pemahaman bahwa terapis tidak sepenuhnya pasif karena masih aktif mendengar, memahami, dan menanggapi kebutuhan klien. Lalu selanjutnya, in the 190,050 further development of PCT involved the application of his method in the context of group therapy and education. Pada tahun 1960-an, pengembangan lebih lanjut dari PCT melibatkan penerapan metode ini dalam konteks terapi kelompok dan pendidikan. Prinsip PCT digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan interpersonal dalam berbagai konteks sosial. Terapi yang berpusat pada klien memiliki dampak besar pada psikoterapi kontemporer. Banyak teori dan pendekatan terapeutik lain yang mengadopsi prinsip PCT dalam pendekatan mereka terhadap klien. Pemahaman akan pentingnya hubungan terapeutik yang suportif, empati, dan penerimaan tanpa syarat telah menjadi landasan bagi banyak terapi dalam memahami dan membantu klien. Sering berjalannya waktu, terapi berpusat pada klien tetap menjadi salah satu pendekatan terapeutik yang paling dihormati dan diterapkan dalam dunia psikoterapi. Dengan menempatkan klien sebagai pusat perhatian, PCT mewakili perubahan penting dalam cara kita memahami dan mendekati pengobatan mental, membangun sejarah yang kuat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu psikologi klinis. Lalu yang bab selanjutnya, prinsip-prinsip teori PCT. Ya, principles of PCT yang pertama adalah empati. Person-centered therapy requires therapists to genuinely understand the client feelings and perspective. Empathy here goes beyond simply listening. It involves reflecting the client emotional experience, making them feel understood and accepted. Yakni yang pertama, kehadiran empati. Terapi berpusat pada klien mengharuskan terapis untuk secara tulus memahami perasaan dan perspektif klien. Empati tidak hanya tentang mendengarkan, tetapi juga mencerminkan pengalaman emosional klien agar merasa dimengerti dan diterima. Lalu yang slide ke-7, unconditional positive regard. Therapy should provide unconditional acceptance toward clients, meaning they offer support without judgment or criticism. This allows clients to fully express themselves without fear of being judged, helping them explore their feelings and
expresses openly. Di yang selanjutnya, penerimaan tanpa syarat. Terapis harus memberikan penerimaan tanpa syarat terhadap klien, yang berarti tidak ada penilaian atau kritik terhadap apa yang dikemukakan klien. Klien merasa aman untuk mengungkapkan diri sepenuhnya tanpa takut dihakimi, yang membantu mereka mengeksplorasi perasaan dan pengalaman mereka. Lalu selanjutnya, congruence or authenticity. Therapists are expected to be authentic in their interaction with client, avoiding any kind of professional facade. This authenticity foster an open, honest environment where clients feel safe to be truth about themselves as well. Selanjutnya, kongruensi atau keaslian. Terapis harus autentik atau jujur dalam berinteraksi dengan klien, yang berarti tidak menggunakan topeng profesional dan bersikap apa adanya. Keaslian terapis membantu menciptakan suasana yang terbuka dan jujur, di mana klien merasa aman dan juga bersikap jujur. Lalu selanjutnya, slide ke-9, self-actualizing tendency. Roger believes that every individual has an innate drive to grow and fulfill their potential, known as self-actualization. PCT helps individuals recognize their own strengths, make authentic choice, and overcome barriers to their growth. Tendensi, fokus, kecenderungan aktualisasi diri. Rogers meyakini bahwa setiap individu memiliki dorongan alami untuk mengembangkan potensi mereka, dikenal sebagai aktualisasi diri. PCT membantu individu menyadari kekuatan mereka sendiri, membuat pilihan yang lebih otentik, dan menghadapi hambatan dalam mencapai potensi diri. Lalu selanjutnya, focus on the present. This therapy priorities exploring current experience and emotion rather than focusing on the past. PCT helps clients identify what they feel in the here and now, fostering better self-understanding. Jadi fokus pada saat ini. Terapi ini memprioritaskan eksplorasi pengalaman dan emosi yang sedang terjadi saat ini daripada berfokus pada masa lalu. PCT berupaya membantu klien mengidentifikasi apa yang mereka rasakan di sini dan sekarang, untuk kemudian memahami diri mereka lebih baik. Lalu slide yang terakhir, yang selanjutnya, client's personal responsibility. In PCT, client play the main role in the therapeutic process rather than being passive recipient of therapist intervention. They are encouraged to find their own solution with the therapist support, empowering them to take responsibility for their choice and action. Ini ya tanggung jawab pribadi klien. Dalam PCT, klien memiliki peran utama dalam proses terapi, bukan sebagai penerima intervensi terapis. Mereka didorong untuk menemukan solusi mereka sendiri dengan bantuan terapis yang memberikan dukungan. Klien diberdayakan untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka sendiri. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh saudara saya, Mas Amir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Arifukin akan mempresentasikan terkait struktur kepribadian berdasarkan person-centered teori terapi, atau yang biasa kita sebut PCT, Personality Structure Based Person-Centered Theory Therapy, PCT. Rogers describes a fully functioning
person as one who experience unconditional positive reward. This means that he is valued, loved because of the value of being himself as a person, so that is not defensive but tends to accept himself with full trust. Where are there important contrasts in his theory, namely the organism, the phenomenal field, and the self. Oke, yakni struktur kepribadian berdasarkan person-centered theory atau yang biasa disebut PCT. Roger menggambarkan pribadi yang berfungsi sepenuhnya adalah pribadi yang mengalami penghargaan positif tanpa syarat. Ini berarti dia dihargai, dicintai karena nilai adanya diri sendiri sebagai person, sehingga ia tidak bersifat defensif, namun cenderung untuk menerima diri dengan penuh kepercayaan. Ada 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya, yaitu organisme, medan fenomena, dan self. Nah, jadi di sini Roger atau pencipta dari PCT sendiri ini menggambarkan bahwasannya pribadi adalah yang berfungsi sepenuhnya mengalami penghargaan positif tanpa syarat. Nah, jadi setiap seseorang atau setiap pribadi itu selalu mendapatkan penghargaan positif tanpa syarat apapun. Nah, karena itu jadi mereka itu harus dihargai, terus dicintai, dan juga tidak bersifat defensif, cenderung untuk menerima diri. Nah, jadi mereka itu harus dihargai, dicintai, supaya apa? Supaya kepercayaan diri mereka itu semakin tinggi gitu. Nah, untuk strukturnya sendiri ini, nah, yang pertama Personality Structure Based Person-Centered Therapy (PCT). Number 1, organism are the totality of individuals which include thoughts, behavior, and physical state. Nah, yang pertama ini teori PCT ini ada 3 artian. Yang pertama ada makhluk hidup. Organisme adalah makhluk hidup lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Nah, jadi makhluk hidup kan selalu mempunyai yang pertama fungsi. Jadi tiap makhluk itu kan punya fungsi. Makhluk hidup punya fungsi fisik. Nah, seperti halnya kayak belalai gajah. Nah, belalai gajah kan fungsinya untuk memudahkan mereka kayak mengambil makanan atau mereka untuk minum gitu. Jadi untuk menyalurkan itu gampang. Terus kayak fungsi fisik kita, gak usah jauh-jauh ke hewan deh, kita ambil manusia. Nah, seperti telinga, fungsi telinga kan untuk mendengar, mulut untuk makan, terus tangan untuk mengambil sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu gitu. Nah, jadi setiap fisik ini mempunyai fungsi tersendiri gitu. Organisme adalah tempat semua pengalaman, segala sesuatu yang secara potensial terdapat dalam kesadaran setiap saat. Nah, jadi organisme di sini juga kayak semua pengalaman yang ada setiap saat, pas kita sadar, pas kita nggak sadar, pokok pengalaman yang bisa kita ambil dari berbagai yang terjadi kejadian-kejadian gitu. Yang kedua ada realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti yang diamati dan didalaminya. Realita adalah medan persepsi yang sifatnya subjektif, bukan fakta benar salah. Seperti itulah yang menentukan atau makhluk membentuk tingkah laku. Nah, jadi realitas subjektif ini menanggapi dunia seperti yang diamati dan dialami. Jadi kita menganggap ini dunia ini tempat kita untuk mengamati. Mengamati apa? Mengamati berbagai kayak pengalaman, mengamati beberapa hal yang ada di dunia. Terus juga untuk mengalami. Jadi ya di dalam dunia kan kita nggak mungkin lah kalau mengamati doang. Pasti kan setelah mengamati nanti kita kayak mengalami atau melakukan sesuatu, dan itu membuat kita mengalaminya, menjadikan itu sebuah pengalaman gitu.
Oke, selanjutnya ada number 2. The phenomenal field is the world experience, both internal and external, both conscious and unconscious. Nah, yang kedua ini ada medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman, baik yang internal maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Medan fenomena ini merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektif. Nah, jadi medan fenomena ini adalah keseluruhan pengalaman. Apa sih pengalaman? Pengalaman ya kayak hal-hal yang pernah kita alami, dan itu selalu akan ada hikmahnya atau ada, kalau bisa kita tarik benang merah, itu pasti ada manfaatnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman tersebut. Nah, baik dari kita sadari atau tidak sadari. Jadi pengalaman, semua pengalaman, meskipun kita sadar itu juga disebut pengalaman, meskipun kita tidak sadar itu juga biasanya disebut sebagai pengalaman gitu. Oke, number 3, the self is a phenomenological aspect of experience. The essence of the phenomenal field is to recognize that when the individual calls me or me is the self as a subject or as an object, and the perception of my relationship with other and various aspect of life. Oke, yang nomor 3 adalah self. The self adalah aspek pengalaman fenomenologis. Inti dari bidang fenomenal adalah mengenali apa yang disebut individu sebagai saya atau aku, adalah self sebagai objek atau sebagai objek, dan persepsi hubungan aku dengan orang lain dengan berbagai aspek kehidupan. Konsep self menggambarkan konsepsi orang mengenai dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggap menjadi bagian dari dirinya. Misalnya, orang mungkin memandang dirinya sebagai saya cerdas, menyenangkan, jujur, baik hati, dan tidak sombong. Nah, jadi self ini kayak gimana ya? Kita mengenali diri kita sendiri gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, persepsi hubungan antara me or me. Jadi saya atau aku. Jadi saya, oh aku ini anaknya cerdas, oh aku ini anaknya pandai. Nah, kalau kita itu bisa memahami itu tadi, berarti itu yang dinamakan dengan self. Karena kan person centered therapy ini berfokusnya itu titik tujuannya ya kepada diri kita sendiri. Jadi bukan ke terapisnya, tapi melainkan kita bisa kayak menghargai diri kita sendiri. Mencari solusi itu selalu nanti dari diri kita sendiri. Namanya kan sudah person centered, dari kayak terapi yang berpusat pada seseorang itu sendiri gitu. Jadi kita harus bisa itu tadi, bisa menganggap, bisa menghargai diri kita sendiri, mengenali. Kita harus bisa mengenali aku ini seperti apa sih, kayak apa gitu. Oke. Roger mendeskripsikan self sebagai sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri, yang terbagi menjadi 2. Nah, jadi Roger ini membagi 2 macam self dalam deskripsinya. Yang pertama self, real self, yakni keadaan diri individu saat ini. Jadi ya real kan udah kayak baru gitu kan, asli. Jadi ya sesuai keadaan diri kita yang ada, keadaan individu yang ada pada kita saat ini, tidak pas lusa-lusa atau gimana, ya terbaru gitu loh itu kan. Oke. Selanjutnya real ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat dan ingin dicapai. Nah, jadi kan setiap orang kan nggak mungkin kan ya nggak punya kayak cita-cita, nggak punya kayak harapan, capaian, kan pasti punya. Terus contohnya kita lah, mungkin kita kuliah di UIN ini, di Prodi PAI khususnya kan, tentunya ini kita ingin ada yang menjadi guru gitu kan. Soalnya
outputnya kalau kita kuliah di PAI kan kebanyakan nanti jadi guru kan itu salah satu capaian, terus kayak ingin membahagiakan orang tua kan juga salah satu dari ideal self atau keadaan individu yang ingin dilihat atau ingin kita capai. Itu gimana sih, ingin haji, ingin umroh dan itu. Oke. Next, personality dynamic according person centered therapy atau dinamika kepribadian menurut person centered therapy. Jadi ini kita akan selanjutnya membahas dinamika kepribadian. Kepribadian itu gimana sih menurut dari menurut dari teori ini, terapi ini atau PCT ini gitu. Oke. Number one is positive record. The development of experience plus a positive acceptance on reciprocity. A person who is satisfied receive positive acceptance then will also feel satisfied can give positive acceptance to other. Oke, jadi yang pertama ini dinamika kepribadian menurut PCT ini, yang pertama yakni penerimaan positif atau positive record. Perkembangan pengalaman menempatkan penerimaan positif timbal balik. Seseorang yang merasa puas menerima penerimaan positif, kemudian juga akan puas dapat memberi penerimaan positif kepada orang lain. Nah, jadi kan kalau dinamika kepribadian seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya PCT ini kan fokusnya ini pada diri kita sendiri atau bagi yang punya masalah itu sendiri. Jadi ya kita harus sering-sering menerima kayak positif gitu. Kita harus merasa kita ini banyak sisi positifnya gitu. Jadi ya penerimaan rasa positif. Oh, meskipun kadang kita punya ada hal yang negatif yang kita pikirkan, tapi kita harus selalu positive thinking gitu. Jadi ya pokok gimana caranya saya bisa menerima hal positif, dan itu nanti yang bisa membuat jalan keluar pada masalah saya gitu. Harus mempunyai prinsip, oh diriku ini positif kok, pasti bisa melewati ini gitu. Number two, self consistency and congruence. The individual function to maintain consistently persistent state without conflict of self-perception and congruence, mutual adjustment between self-perception and experience. Oke. Yang kedua ada konsistensi dan kesesuaian consistency and congruences. Jadi individu itu berfungsi memelihara konsistensi, keajegan atau keadaan tanpa konflik dari persepsi diri, dan kongruen saling sesuai antara persepsi self dengan pengalaman. Individu tidak berusaha mencari kepuasan dan menghindari sakit, tetapi berusaha memelihara struktur self yang dimilikinya. Individu mengembangkan sistem nilai yang pusatnya adalah nilai dirinya. Individu mengorganisir nilai-nilai dan fungsi-fungsi dirinya untuk memelihara sistem self-nya dan bertingkah laku konsisten dengan konsep self-nya, bahkan kalau tingkah laku itu tidak memberi ganjaran. Nah, jadi yang kedua ini harus ada konsistensi dan kesesuaian. Nah, individu, maksud individu di dalam kalimat ini yakni kita sendiri gitu loh. Kita sendiri itu harus selalu konsisten dalam, maksudnya konsisten dalam hal kebaikan ya, bukan dalam hal keburukan atau gimana. Jadi kita ya harus lebih elok lah, seumpama lebih pandai untuk konsisten dalam hal kebaikan itu. Dan kesesuaian, sesuaikan dengan minat Anda, sesuaikan dengan apa yang sampean harapkan selama hal itu menjadi positif. Jadi kan kalau kita bisa bebas, kita bisa melakukan sesuai dengan hal yang kita inginkan, itu kan juga bisa membuat rasa percaya diri kita ini tumbuh gitu. Jadi kita lebih mudah dalam memecahkan masalah-masalah nanti kalau kita mempunyai rasa percaya diri yang tinggi.
Terus self actualization. Roger view individual as consistently moving forward. The purpose of behavior is not to reduce energy tension but to achieve self-actualization, namely the need for maintenance and self-enhancement. Nah, yang ketiga ini ada aktualisasi diri. Roger memandang individu terus-menerus bergerak maju. Tujuan tingkah laku bukan untuk mereduksi tegangan energi, tetapi mencapai aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan diri. Nah, jadi Roger ini memandang setiap individu harus terus bergerak maju, jangan cuma berjalan di tempat. Karena kan ada satu istilah lah, hidup itu harus lebih baik hari esok itu harus lebih baik dari hari sekarang. Jadi ya kita harus selalu ada peningkatan dan juga kemajuan untuk melaksanakan ini, untuk membuat kita mampu memecahkan masalah yang ada pada diri kita sendiri. Oke. Tujuan tingkah laku bukan untuk memproduksi tegangan energi tapi aktualisasi diri. Ada banyak kebutuhan, tetapi semuanya tunduk melayani kecenderungan dasar organisme untuk aktualisasi, yakni ada 4. Yang pertama mungkin ada kebutuhan pemeliharaan. Kebutuhan yang timbul dalam rangka memuaskan kebutuhan dasar seperti makan, darah, dan keamanan serta kecenderungan untuk menolak perubahan dan mempertahankan keadaan sekarang. Nah, jadi yang pertama untuk menjaga aktualisasi diri kita harus bisa memelihara. Kan ada kebutuhan tadi kan ada banyak 4. Yang pertama ada kebutuhan pemeliharaan. Kita harus bisa memelihara makan kita, menjaga makan kita. Terus kita harus bisa memuaskan diri kita, terus menjaga keamanan kita diri sendiri gitu. Yang kedua ada peningkatan diri. Walaupun ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan keadaan, kebutuhan untuk menjadi lebih berkembang. Jadi kan seperti itu tadi, bahwasannya kalau kita cuma stuck di situ-situ saja, tidak ada peningkatan diri, orang menganggap kita, alah, hari ini paling cuma sampai di situ, anak ini paling cuma kemampuannya sebatas itu. Nah, itu kan kalau ada omongan kayak gitu kan biasanya secara tidak langsung itu bisa membuat kita kayak minder gitu loh. Nah, gitu. Nah, tapi kalau ada omongan seperti itu, jangan sampai sama minder. Sama harus bisa membuktikannya dengan meningkatkan diri itu tadi. Oke. Selanjutnya ada penerimaan positif dari orang lain. Jadi kita harus bisa menerima kritik, saran, masukan dari orang lain gitu. Untuk bisa memecahkan masalah kan biasanya ada orang membuat saran. Nah, itu kita harus juga bisa menerimanya dengan syarat kita cerna dulu, jangan asal kita terima. Terakhir ada penerimaan positif dari diri sendiri. Jadi ya kembali di poin awal tadi, bahwasannya kita harus percaya diri bahwasannya diri kita ini banyak sisi positifnya, tidak banyak sisi negatifnya gitu. Oke, in the last of the presentation I will read the conclusion in group A. The personality structure according to Roger consists of the self, subjective reality, and phenomenal field including conscious symbolis, and unconscious symbolis experience. Struktur kepribadian menurut Roger terdiri dari self, realitas subjektif, dan medan fenomenal meliputi pengalaman sadar yang dilambangkan dan tidak sadar tidak dilambangkan. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Sekian the last of presentation today. So Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.